Ya, saudara, hari ini kita akan mempelajari satu bagian dari firman Tuhan yang saya beri judul Menyandang Pedang atau Memikul Salib, ya. Memikirkan ulang perkataan Tuhan Yesus dari Lukas 22 ayat 36. Namun sebelumnya mari kita kembali berdoa, ya. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang Kau sudah berikan ini, mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menolong kami supaya kami boleh menikmati firman, kami dikuatkan, dibuat mengerti, dan dibuat semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Engkau. Pimpin hamba-Mu dan pimpin setiap kami yang mendengarkan mengikuti acara ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, selama Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus seringkali memberikan banyak perintah-perintah kepada murid-muridnya. Nah, perintah-perintah itu kadang-kadang gampang untuk kita pahami, ya, seperti memikul salib, kita harus mengasihi dan sebagainya. Tetapi tidak jarang pula ada perintah-perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada muridnya itu cukup membingungkan kita. Bahkan suatu perintah yang sangat kontroversial sekali, yang seolah-olah bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, salah satu perintah yang membingungkan banyak orang itu pernah Tuhan Yesus berikan di dalam Lukas 22 ayat 36 ini, ya. Nah, saudara, ayat itu berbunyi seperti ini. Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup, ya. Nah, saudara sekalian, inilah ayat yang membingungkan banyak orang, di mana Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang agak aneh di telinga kita, di mana Dia menyuruh murid-muridnya untuk membeli pedang, ya. Nah, saudara, ayat ini itu seolah-olah bertentangan dengan perintah Tuhan Yesus di dalam perintah yang mirip yang Tuhan Yesus berikan di dalam ayat sebelumnya, yaitu di dalam Lukas 9 ayat 1 sampai ke 3. Berbunyi seperti ini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau dua helai baju. Nah, saudara perhatikan, ya. Di dalam Lukas 9 ini, Tuhan Yesus itu justru melarang murid-murid untuk membawa bekal, uang, atau pundi-pundi dan sebagainya. Bahkan di dalam ayat ini tidak ada perintah bagi Tuhan Yesus untuk murid-muridnya membeli pedang. Tapi di dalam Lukas 22 yang barusan kita baca tadi, justru terkesan bertolak belakang dengan ayat ini, ya. Bahkan Tuhan Yesus suruh membawa pundi-pundi, membawa uang, bekal, bahkan membeli pedang. Nah, saudara, apakah di dalam kedua ayat ini itu menunjukkan inkonsistensi dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus apakah pelin-pelan sebentar menyuruh membawa pundi-pundi, sebentar lagi kemudian melarangnya dan sebagainya? Saudara, bagaimana kita menjelaskan dua bagian ini yang nampaknya seolah-olah bertentangan? Nah, jelas saudara, kedua bagian ini itu tidak bertentangan, ya. Lukas 9 dan 22 itu tidak bertentangan. Penjelasannya adalah, saudara, Lukas 9 ini adalah perintah Tuhan Yesus di awal mula-mula pelayanannya ketika Dia mengutus murid-muridnya untuk mulai pergi melayani. Ya, itu di dalam konteks kondisi yang normal. Tuhan Yesus justru melarang membawa bekal, membawa uang. Nanti ada yang akan menyediakan, menampung kamu, memberi makan kamu, dan sebagainya. Nah, sedangkan Lukas 22 ini adalah di penghujung momen-momen terakhir dari pelayanan Tuhan Yesus. Nah, perintah ini itu diberikan di dalam konteks menjelang akan penyaliban dari Tuhan Yesus. Jadi ini dua konteks yang berbeda.
Sehingga perintah di dalam Lukas 9 dan Lukas 22 ini bukan perintah yang bertentangan, tetapi perintah yang kontekstual, sesuai dengan konteksnya. Nah, Thomas Constable di dalam tafsirannya Lukas 22 mengatakan, di dalam konteks inilah mereka tidak lagi untuk percaya kepada orang lain. Ya, mereka harus memperlengkapi diri mereka sendiri untuk suatu peperangan, suatu konflik yang akan terjadi, yaitu apa? Penangkapan Yesus dan penyaliban Tuhan Yesus. Ya, jadi kalau dulu di dalam Lukas 9 akan ada yang menyediakan segala sesuatunya, tetapi di dalam Lukas 22 itu konteksnya berbeda. Menjelang kematian Tuhan Yesus, mereka tidak bisa lagi mempercayakan hidup kepada orang lain. Mereka harus memperlengkapi diri sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan harus membawa pundi-pundi, kalau kamu punya uang harus dibawa, bahkan membeli pedang. Nah, saudara, sekarang kita akan mencoba ya memahami apa maksud Tuhan Yesus ini dengan menyuruh murid-murid untuk membeli pedang. Kita akan coba menggali bagian yang sulit ini. Saudara, secara umum kalimat Tuhan Yesus ini bisa ditafsirkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus secara hurufiah, secara literal. Dan kedua, nanti kita akan melihat ada tafsiran-tafsiran yang mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini tidak secara hurufiah, ya, tetapi di dalam arti yang bersifat kiasan. Kita lihat dulu, saudara, tafsiran kelompok orang yang mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini secara literal, hurufiah. Pertama ada seorang yang bernama Walter Lightfield, ya, Walter Lightfield. Saudara, Walter Lightfield ini mengatakan inti dari kalimat tafsirannya yang panjang ini adalah bahwa pedang itu hanya satu simbol untuk satu krisis yang akan datang, tidak dimaksudkan untuk dipakai sungguh-sungguh. Tetapi Walter Lightfield ini mentafsirkan Tuhan Yesus betul-betul menyuruh murid-murid untuk membeli pedang. Meskipun pedang itu nanti tidak dipakai sungguhan untuk bertempur, tapi betul-betul disuruh membeli pedang, ya. Jadi ini ada tafsiran Walter Lightfield. Nah, yang lebih jelas itu tafsiran dari Herschel Hobbes, saudara. Dia mengatakan tidak mungkin untuk menganggap remeh perkataan Tuhan Yesus ini, dan kita juga tidak bisa mengabaikannya. Perkataan itu sebagai perkataan yang sungguh-sungguh dari Tuhan Yesus. Jadi saudara, Walter Lightfield dan Herschel Hobbes ini adalah dua contoh pentafsir Alkitab yang mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus membeli pedang itu dengan literal. Jadi Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyuruh muridnya untuk membeli pedang, ya. Nah, saudara, pertanyaannya adalah mengapa pada malam itu, kalau tadi kita memperhatikan di dalam Lukas, pada malam itu ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-murid membeli pedang, ada dua murid yang justru sudah membawa pedang. Ya, guru, ini kami memiliki dua pedang. Tadi kita membaca seperti itu. Nah, saudara, pertanyaannya adalah mengapa para murid malam itu membawa pedang? Jadi sebelum Tuhan Yesus menyuruh membeli, ternyata murid-murid itu sudah ada dua orang yang membawa pedang. Saudara, pertanyaan ini menarik, ya. Tidak biasanya murid-murid itu membawa pedang, tetapi justru malam itu mereka ada dua orang yang membawa pedang. Mengapa, saudara, kok malam itu para murid membawa pedang? Ada satu tafsiran menarik dari orang yang bernama Davis Lertis Madsen, ya. Di dalam bukunya, saudara, saya membaca, dia mengatakan para murid itu membawa pedang, mengatakan, guru, kami memiliki dua pedang ini untuk meyakinkan atau untuk menjamin keselamatan Tuhan Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa, ya. Jadi untuk mengawal Tuhan Yesus, untuk membuat Tuhan Yesus betul-betul aman nyampe di Bukit Zaitun. Di dalam konteks dia akan berdoa sebelum malam penangkapan dan penyaliban. Jadi ini jawaban dari Madsen, ya. Jadi murid-murid itu membawa pedang untuk mengawal Tuhan Yesus.
Nah, pertanyaan kedua, saudara, yang harus kita tanyakan kepada orang-orang yang mentafsirkan ini secara literal adalah, kalau murid-murid itu sudah membawa pedang, mengapa Tuhan Yesus masih menyuruh murid-murid membeli pedang lagi? Ya, entahkah Tuhan Yesus tahu ataukah Tuhan Yesus tidak tahu para murid sudah membawa pedang? Yang jelas tadi kita membaca perintah, kalau kamu tidak memiliki pedang, hendaklah membeli pedang. Saudara, kembali saya mengutip tafsiran dari Madsen, ya, Davis Lertis Madsen. Dia memberikan satu tafsiran yang agak menarik untuk kita perhatikan, saudara. Jadi dia mengatakan penting di sini kita ingat bahwa Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk membeli pedang atau memperlengkapi diri dengan pedang. Selain dari tadi mengawal Tuhan Yesus sampai di Bukit Zaitun, ini adalah tujuannya untuk supaya Tuhan Yesus itu diperhitungkan sebagai di antara penjahat, ya, law breakers. Jadi tadi kan kita membaca, saudara, di dalam Lukas 22, kalau saudara ingat, Tuhan Yesus mengatakan dalam membeli pedang supaya genaplah nats yang dikatakan bahwa aku akan diperhitungkan di antara para penjahat. Jadi Davis Lertis Madsen ini, saudara, mentafsirkan ayat itu menunjukkan Tuhan Yesus menyuruh membeli pedang, murid-muridnya membeli pedang, supaya Tuhan Yesus dianggap sebagai penjahat, ya, oleh tentara Romawi, kemudian dia ditangkap. Jadi pedang itu untuk memberikan satu tanda Yesus ini seperti seorang perampok atau seorang begal, kelompok penjahat, bandit, supaya bisa ditangkap untuk menggenapkan ayat yang tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tafsiran ini, saudara, itu cukup populer, ya. Ada banyak pentafsir-pentafsir lain yang juga setuju dengan pentafsiran seperti ini. Tuhan Yesus menyuruh membeli pedang supaya dia dan para murid diperhitungkan sebagai bandit, sebagai penjahat, kemudian ditangkap oleh tentara Romawi. Sehingga ketika, saudara, di dalam konteks tafsiran secara literal ini, ketika Tuhan Yesus menyuruh membeli pedang, para murid mengatakan, "Guru, ini kami sudah memiliki 2 pedang." Dan saudara tadi ingat di dalam ayat 38, Tuhan Yesus mengatakan sudah cukup. Ya, artinya apa? Artinya sudah cukup, 2 pedang sudah cukup. Ini menunjukkan persetujuan Tuhan Yesus. Jadi murid-murid kan disuruh membeli pedang, murid-murid ngomong, "Ini kami sudah punya 2 pedang." Lalu Tuhan Yesus mengatakan, "Enough, cukup, ya, 2 pedang saja sudah cukup untuk menggenapi ayat tersebut. Nah, kita akan diperhitungkan sebagai lawbreakers, sebagai penjahat." Jadi saudara, inilah tafsiran pertama, ya. Saya harap saudara menangkap esensinya. Ini tafsiran kelompok orang-orang yang mengatakan Tuhan Yesus sungguh-sungguh menyuruh murid-murid membeli pedang. Saudara, tafsiran ini menurut saya banyak kelemahannya, saudara. Kelemahannya apa? Pertama, kalau Tuhan Yesus itu betul-betul menyuruh para murid untuk membeli pedang, ya. Namun kenapa, saudara, sesaat kemudian ketika Petrus itu memakai pedang untuk memotong telinga seorang prajurit itu, Tuhan Yesus justru memarahi. Tuhan Yesus justru melarang, ya, ayatnya ini. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Ya, ini kelemahannya, saudara. Nah, di dalam ayat yang lain, Lukas 22 ayat 51, tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Saudara, rupanya Tuhan Yesus tidak suka. Nah, Tuhan Yesus itu melarang muridnya justru memakai pedang, saudara. Ya, ini lebih membingungkan lagi, ya. Kalau Tuhan Yesus tadi betul-betul menyuruh murid-murid membeli pedang, kenapa kok sekarang melarang memakai pedang? Yang kedua, saudara, kelemahan tafsiran secara literal ini adalah, perhatikan, mengapa Tuhan Yesus mengatakan tadi sudah cukup, ya? Padahal mereka hanya punya 2 pedang, saudara. Sedangkan mereka ada 11 orang, ya. Yudas kan sudah tidak ikut dengan Tuhan Yesus.
Ya, mestinya kan Tuhan Yesus ngomong belum cukup. Kamu ada 11 orang, tapi kamu cuma punya 2 pedang. Mestinya Tuhan Yesus mengatakan kurang 9 lagi. Ya, kenapa Tuhan Yesus kalau betul-betul sungguh-sungguh menyuruh murid-murid membeli pedang? Kenapa dia justru mengatakan sudah cukup, padahal cuma 2? Ya, ini kan jadi aneh, saudara. Yang ketiga, saudara, anggapan ya, tadi tafsiran dari Madsen itu, anggapan kalau murid-murid membawa pedang, maka Tuhan Yesus dianggap penjahat. Itu adalah tafsiran yang salah, ya, pemikiran yang tidak tepat menurut saya. Mengapa? Karena tanpa pedang pun, saudara, Tuhan Yesus itu sudah dianggap penjahat oleh musuh-musuhnya. Tadi kan David Lettis Mason mengatakan, kenapa Tuhan Yesus kok menyuruh para murid membeli pedang? Supaya dianggap penjahat, lalu ditangkap oleh orang prajurit Romawi. Dan saya menyangka tanpa pedang pun Tuhan Yesus itu sudah dianggap penjahat. Jadi ada pedang atau tidak ada pedang, itu tidak ada urusannya dengan statusnya Tuhan Yesus. Ya, ini kelemahan yang ketiga. Kelemahan yang keempat, saudara, Madsen tadi mengatakan murid-murid itu membawa pedang untuk mengawal Tuhan Yesus sampai di bukit Golgota dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang aneh, saudara. Jika para murid itu membawa pedang untuk melindungi perjalanan Tuhan Yesus, kenapa kok mereka cuma membawa 2 pedang? Ya kan? Mestinya kan semua membawa pedang, 11 murid. Tapi kenapa cuma 2 orang saja? Kalau betul-betul tujuannya untuk mengawal Tuhan Yesus. Jadi itu tafsiran menurut saya tidak tepat. Lagi pula, saudara, Tuhan Yesus sebenarnya juga tidak butuh bodyguard. Ya, murid-murid itu tidak pernah jadi bodyguardnya Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus setelah ditangkap mereka kocar-kacir kok. Nah, bodyguard Tuhan Yesus yang sesungguhnya itu ada di sini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah, ini bodyguardnya Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus itu tidak pernah meminta murid-murid menjadi bodyguardnya dia. Jadi ini satu tafsiran menurut saya yang kurang tepat untuk memahami bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul menyuruh muridnya untuk membeli pedang. Maka saudara, kelompok kedua sekarang banyak pentafsir mengatakan Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh memberikan perintah untuk membeli pedang. Lah kalau begitu apa arti dari perkataan Tuhan Yesus ini? Ya, sekarang kita lihat kelompok-kelompok pentafsir yang secara non-literal, bukan harafiah. Nah, saudara, kelompok pentafsiran kelompok kedua ini itu jelas lebih banyak, saudara. Lebih banyak orangnya, ya. Misal John Gill. Nah, John Gill ini, saudara, mengatakan perkataan Tuhan Yesus ini tidak bisa dimengerti secara hurufiah. Ya, dengan alasan ya tadi sudah saya sebutkan bahwa 2 pedang itu tidak cukup dan dia melarang Petrus untuk memakai pedang, ya. Jadi saudara, di dalam tafsiran daripada John Gill, dia menolak perintah secara hurufiah, ya. Yang kedua, saudara, itu juga ada di dalam perkataan dari Albert Barnes, ya. Albert Barnes ini mentafsirkan juga sama. Maka perkataan itu jangan diperhitungkan sebagai satu perintah yang khusus, perintah yang positif untuk membawa pedang. Tetapi itu satu intimation, ya, bahwa satu peringatan bahwa bahaya besar akan ada di depan mereka, ya. Jadi ini tafsiran yang juga bersifat non literal, bahwa akan ada bahaya di depan menghadang mereka. Ya, kemudian tafsiran dari Bapak Reformator John Calvin juga sama, yang mengatakan di dalam bahasa metafora, ya, dalam bahasa kiasan, dia mengingatkan bahwa mereka akan segera, para murid akan segera bertemu dengan bahaya besar. Ya, sama seperti jenderal yang berperang, yang mengingatkan tentaranya supaya memperlengkapi diri,
Demikian juga Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid untuk memperlengkapi diri mereka. Dia tidak memanggil para murid untuk betul-betul konflik secara jasmani, ya, tetapi hanya suatu perbandingan dari suatu pertempuran atau pertarungan. Jadi intinya sama, saudara. John Calvin juga mengatakan ini bahasa metafora, bahasa kiasan. Tuhan Yesus itu tidak sungguh-sungguh menyuruh muridnya untuk membeli pedang atau membawa pedang. Itu adalah suatu bahasa kiasan yang menunjukkan para murid akan menghadapi bahaya di dalam kehidupan mereka, ya. Nah, terakhir juga ada tafsiran dari Charles Smith juga sama. Tuhan Yesus tidak memberitahukan mereka untuk pergi keluar dan berperang kepada dunia dengan pedang ini, tetapi dia hanya sekedar mengingatkan kesulitan di dalam pelayanan yang akan mereka temui setelah dia atau Tuhan Yesus diambil dari mereka, ya. Ini tafsiran orang-orang kelompok non literal ini banyak sekali, Darrell Brock, Howard Marshall dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, jadi di dalam tafsiran non literal ini, ya, ini menunjukkan Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh menyuruh para murid untuk membeli pedang. Ini hanya bahasa kiasan. Ini satu peribahasa. Maksud Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kalau kamu tidak memiliki pedang, kamu harus membeli pedang. Itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada mereka, sebentar lagi kamu akan menemui bahaya. Jadi pedang ini artinya bahaya. Pedang ini artinya pertempuran. Kamu akan mengalami kesulitan, kamu akan mengalami pertempuran, kamu akan mengalami bahaya. Karena sebentar lagi aku tidak bersama-sama dengan kamu. Itu artinya, saudara, secara non literal, ya. Jadi saudara, di dalam tafsiran non literal ini, para murid ini ternyata keliru memahami perkataan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini maksudnya ngomong secara non literal. Kalau kamu punya pundi-pundi, harap dibawa. Punya bekal, harus kamu bawa. Dan kalau kamu tidak punya, hendaklah kamu membeli pedang. Nah, para murid ini, saudara, salah memahami perkataan Tuhan Yesus. Mereka mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini betul-betul secara hurufiah. Maka mereka mengatakan, ini guru, kami memiliki 2 pedang. Jadi para murid ini tidak nangkep maksudnya Tuhan Yesus. Jadi mereka betul-betul berpikir Tuhan Yesus menyuruh mereka membeli pedang. Maka saudara, di dalam kelompok tafsiran yang non literal ini, mereka juga mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus sudah cukup ini berbeda. Jadi kalimat sudah cukup ini adalah suatu hardikan, suatu teguran, bukan suatu persetujuan. Jadi kan Tuhan Yesus ngomong, hendaklah kamu membeli pedang. Para murid ngomong, ini guru, kami memiliki 2 pedang. Lalu Tuhan Yesus ngomong, sudah cukup. Jadi maksud kalimat ini, saudara, bayangkan, ini adalah kalimat yang menunjukkan kejengkelan Tuhan Yesus. Sudah cukup, artinya Tuhan Yesus tidak mau lagi membicarakan masalah ini dengan murid-muridnya. Ya, bayangkan seperti seorang ayah marah kepada anak, seorang bos marah kepada bawahan yang diomongi nggak ngerti-ngerti, lalu Tuhan ngomong, sudah cukup. Nah, ini hardikan, saudara, bukan persetujuan, ya. Nah, ini yang dikatakan juga oleh Joel B. Green, ya, di dalam tafsirannya, it is enough, cukup. Itu adalah ekspresi dari kejengkelan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang tidak mengerti maksud Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini adalah arti daripada kalimat Tuhan Yesus yang bersifat non literal. Jadi Tuhan Yesus tidak sungguh-sungguh untuk menyuruh para murid membeli pedang, melainkan Tuhan Yesus itu mengingatkan pedang itu adalah satu simbol bahaya, simbol kesulitan yang akan mereka temui. Mereka harus bertempur sendiri karena Tuhan Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Nah, saudara, apakah tafsiran yang non literal ini tidak ada kesulitan, tidak ada kelemahan? Ada, saudara. Tadi saya mengatakan, ya, kalimat yang tafsiran yang literal ada kelemahannya 1, 2, 3, 4. Tetapi kalimat
atau tafsiran yang non-literal ini juga ada kelemahannya. Maka kalimat Tuhan Yesus ini memang kalimat yang sulit untuk dimengerti sebenarnya, saudara. Nah, kelemahan daripada tafsiran non-literal ini apa? Ini saudara saya tunjukkan ya. Saya ulangi lagi ayatnya. Tuhan Yesus tadi mengatakan, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi ini uang, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, ya bekal ini bisa makanan, pakaian, macam-macam, kamu harus bawa. Dan siapa yang tidak mempunyainya, maksudnya mempunyai bekal, ya hendaklah ia menjual jubahnya untuk membeli bekal ini. Dan ada di sini perintah membeli pedang, ya. Nah, saudara, kalau kita mentafsirkan pedang ini secara non-literal, pedang ini adalah bahaya, pedang ini menunjukkan kesulitan dan sebagainya, maka perkataan Tuhan Yesus ini jadi aneh, saudara. Anehnya di sini. Perhatikan. Kalau kita mentafsirkan, memahami kata pundi dan bekal ini secara hurufiah, literal, betul kan? Kan Tuhan Yesus ngomong mempunyai pundi-pundi hendaklah dibawa, yang mempunyai bekal hendaklah dibawa. Ini kan pasti sesuatu yang betul-betul uang, betul-betul bekal secara literal, ya kan? Dan menjadi kalimat ini menjadi aneh, saudara, kalau kita mentafsirkan pedang di sini adalah non-literal. Jadi di dalam satu kalimat ini kok bisa Tuhan Yesus ngomong di sini literal, di sini tiba-tiba dia melompat kepada arti yang non-literal. Saudara pernah ngomong dengan orang enggak yang seperti ini kira-kira? Ngomong kalimatnya di depan sesuatu yang literal kita pahami, dan kemudian di belakangnya dia berbicara sesuatu yang non-literal, non-hurufiah. Lah nyambungnya di mana, saudara? Nah, inilah kelemahan tafsiran secara non-literal, ya. Jadi saudara, saya ingin mengatakan, ditafsirkan apapun, mau literal maupun non-literal, perkataan Tuhan Yesus ini sesuatu yang memang tidak gampang dipahami, saudara. Saudara tafsirkan secara literal, saudara akan berbenturan. Loh, kok Tuhan Yesus mengajarkan kekerasan ini? Saudara tafsirkan secara non-literal seperti sekarang ini, saudara juga akan menemukan perkataan Tuhan Yesus jadi aneh, ya. Nah, saudara, bagaimana kita menjelaskan? Di antara dua tafsiran ini, saudara, tetap tafsiran non-literal ada penjelasannya, ya. Saudara, saya ingin menjelaskan kelemahan tafsiran non-literal ini dengan contoh perkataan Tuhan Yesus yang lain. Kalau saudara sering membaca kitab Injil, di mana Tuhan Yesus sering mengajar dan berbicara, saudara jangan heran, Tuhan Yesus itu sering mengajar, sering berbicara dengan percampuran bahasa yang bersifat literal maupun non-literal. Seperti tadi di dalam masalah pedang, ya. Nah, untuk itulah saudara, ketika saudara membaca perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus, saudara harus peka. Saudara harus peka memperhatikan ini dia ngomong secara literal atau non-literal, atau campuran literal dan non-literal di dalam satu kalimat. Saya kasih contoh satu ayat lagi, saudara. Banyak orang juga bingung ini kalimat Tuhan Yesus. Lukas 9 ayat 60. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Jadi kan ceritanya ini ada orang mau ikut Tuhan Yesus, guru aku mau jadi muridmu, tapi papaku barusan meninggal. Lalu Tuhan Yesus ngomong seperti ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Saya yakin saudara juga pernah membaca ayat ini, dan mungkin selama ini saudara bertanya-tanya, bingung artinya apa ini orang mati menguburkan orang mati. Saudara, kalimat ini juga sama. Ini mengandung campuran perkataan Tuhan Yesus secara literal dan non-literal. Nih saudara, saya kasih tahu ya. Nah, orang mati yang kedua, kalimat orang mati kedua, ini adalah orang mati jasmani. Sedangkan orang mati yang pertama, ini adalah orang mati rohani. Nah, ini literal ya, orang mati secara jasmani literal. Ini orang mati secara rohani kan non-literal. Jadi kalimat maksud Tuhan Yesus ini, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Maksudnya adalah, biarlah orang yang mati rohani,
yang tidak mau jadi muridku, yang tidak mempedulikan kerajaan Allah, orang-orang seperti inilah yang akan menguburkan orang yang mati jasmani. Nah ini artinya saudara. Tidak ada penjelasan lain saudara. Saya sudah membaca banyak tafsiran yang terbaik mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus sedang ngomong, biarlah orang mati rohani. Ya, orang mati rohani itu orang yang menolak Tuhan Yesus, yang tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Biarlah orang-orang seperti ini menguburkan orang yang mati secara jasmani. Tetapi engkau ikutlah aku, beritakan kerajaan Allah di mana-mana. Ya, jadi ini artinya saudara. Maka kalau saudara mengerti poin ini, saudara tidak lagi bingung. Kalau saudara bisa membedakan, memiliki kepekaan, membaca dan memahami perkataan Tuhan Yesus, saudara tidak akan bingung membaca masalah pedang tadi. Kok Tuhan Yesus ngomongnya campuran sih? Di depan dia ngomong pundi-pundi dan bekal literal, di belakang dia ngomong pedang non literal. Nah saudara jangan heran lagi, memang itulah cara Tuhan Yesus mengajar. Itulah gaya Tuhan Yesus berbicara. Ya, ini contoh ayat yang lain. Sehingga saudara, meskipun sama-sama sulit, saya tetap lebih setuju Tuhan Yesus di dalam bagian ini tidak sungguh-sungguh menyuruh muridnya untuk membeli pedang. Bukan pedang beneran yang Tuhan Yesus maksudkan di dalam kalimat ini. Ya, jadi tafsiran non-literal ini tetap memiliki keunggulan dibandingkan tafsiran yang literal tadi. Ya, apa? Pertama, cocok dengan konteksnya. Jadi di mana konteksnya Tuhan Yesus dalam Taman Getsemani itu melarang Petrus memakai pedang. Jadi memang lebih cocok dimengerti perintah membeli pedang itu bukan pedang beneran, ya. Lain didukung dengan Lukas 9. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lihat saudara, Tuhan Yesus tidak suka dengan kekerasan. Jadi bagaimana mungkin saudara bisa mentafsirkan pedang itu betul-betul Tuhan Yesus menyuruh murid-murid membeli pedang? Padahal kalau kita lihat di dalam pengajaran Tuhan Yesus dan sebagainya, Tuhan Yesus tidak suka dengan kekerasan. Ya, bahkan murid-murid ini ditegur karena ingin menggunakan kekerasan. Jadi kesimpulannya saudara, dari dua kelompok tafsiran, baik literal maupun non-literal ini, saya ingin memberikan kesimpulan seperti ini. Kedua tafsiran ini memiliki kelemahan. Tadi saya sudah mengatakan, saudara tafsirkan literal ataupun non-literal sama-sama sulit untuk dimengerti. Tapi kalau kita melihat reaksi Tuhan Yesus di dalam Taman Getsemani, dan kalau kita melihat konsistensi pengajaran Tuhan Yesus, maka saudara, saya sulit sekali mentafsirkan pedang di sini sebagai pedang beneran. Ya, saya lebih setuju mentafsirkan Tuhan Yesus tidak menyuruh muridnya untuk betul-betul membeli pedang. Lalu apa arti membeli pedang di dalam kalimat itu? Ya, saya ulangi di sini. Artinya adalah kamu harus bersiap-siap menghadapi kesulitan, siap-siap menghadapi bahaya, karena Tuhan Yesus sebentar lagi akan ditangkap, disalibkan, dan tidak bersama-sama dengan mereka seperti dulu lagi. Ini loh saudara artinya Tuhan Yesus berkata membeli pedang. Ya, Joel B. Green kembali saya kutipkan, dia mengatakan hal yang sama. Jadi Tuhan Yesus menyebut kebutuhan untuk membeli pedang itu menggambarkan suatu gambaran metafora menunjukkan akan realitas yang akan datang, yaitu realitas di mana akan ada kesulitan dihadapi oleh murid-murid, bahaya dan sebagainya. Itulah arti membeli pedang, ya. Sama seperti kalau kita ngomong peribahasa sedia payung sebelum hujan. Ya, apakah berarti setiap saat kita itu harus membawa payung atau membeli payung beneran? Kan tidak. Itu ada satu peribahasa untuk mengingatkan berjaga-jaga menghadapi satu kesulitan.
Nah, ini Tuhan Yesus juga sama. Membeli pedang di sini berarti Tuhan Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya, tidak akan lagi ada orang yang menolong kamu. Kamu tidak boleh lagi bergantung kepada orang lain. Kamu punya uang, bawa. Punya bekal, bawa. Dan bersiap untuk membeli pedang, ya, menghadapi kesulitan. Saudara, inilah arti daripada perintah Tuhan Yesus membeli pedang. Nah, saya akan memberikan kepada kita sedikit aplikasi di dalam konteks kita hidup sehari-hari. Saudara, kalau kita mentafsirkan pedang di sini ini bukan secara hurufiah, tetapi ini bahasa kiasan yang menunjukkan bahaya yang akan dihadapi oleh murid-murid. Sekarang aplikasinya, saudara, apakah kalau begitu ini menunjukkan kepada kita Tuhan Yesus ini sedang melarang kita, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, untuk mempersenjatai diri atau membela diri atau melarang seseorang untuk menjadi tentara, ya. Kan tadi pedangnya itu bukan pedang beneran, saudara. Lalu banyak orang memakai ayat ini untuk mengajarkan kita ini tidak boleh membela diri dan sebagainya. Di dalam kekristenan ada satu gerakan, ya. Ada satu gerakan, satu pandangan yang disebut dengan pasifis. Pasifisme itu ada satu pandangan yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh membela diri, tidak boleh memakai kekerasan untuk apapun. Maka dari kata pasifisme, ya, dari kata Latin pace, peace, damai. Orang Kristen harus cinta damai, tidak boleh memakai kekerasan. Ini biasa dianut oleh gereja Advent. Gereja Advent itu adalah penganut total pasifisme. Jadi tidak boleh jadi tentara, tidak boleh membunuh orang, tidak boleh membela diri, dan sebagainya. Kalau di dalam masa reformasi, ini adalah pandangan dari gereja Anabaptis, gerakan Anabaptis, ya. Nah, saudara, banyak orang berpikir, saudara, memakai banyak ayat di dalam Alkitab, termasuk adalah perkataan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Jadi kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Ada orang meminta bajumu, berikan juga jubahmu. Ada orang meminta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Nah, termasuk ayat-ayat di dalam Lukas 22:36 ini itu dijadikan dasar bahwa kekristenan itu adalah mengajarkan total pasifisme. Kita sama sekali tidak boleh membela diri, tidak boleh mempersenjatai diri, bahkan menjadi tentara dan sebagainya. Saudara, apa problemnya di dalam bagian ini? Betulkah ayat yang barusan kita pelajari ini mengajarkan kita tidak boleh mempersenjatai diri atau membela diri di dalam segala keadaan? Ada satu hal yang mungkin membuat banyak orang itu bingung, saudara, ketika membaca Alkitab, ya. Bingung tidak bisa membedakan dua hal ini, saudara. Self-defense dengan vengeance. Self-defense ini membela diri, vengeance ini balas dendam. Saudara, Alkitab itu tidak pernah melarang kita untuk self-defense sebetulnya. Yang dilarang oleh Alkitab itu balas dendam. Nah, orang itu rancu. Banyak orang Kristen rancu tidak bisa membedakan self-defense dengan vengeance. Saudara-saudara, di dalam banyak hal, ya, Alkitab melarang kita untuk balas dendam. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Roma 12, Paulus ngomong, pembalasan adalah hakku, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Alkitab itu tidak pernah melarang kita untuk self-defense, membela diri, saudara. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah dirimu sendiri, ya. Kasihilah orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi mengasihi diri sendiri, membela diri itu bukan hal berdosa, saudara. Maka di dalam buku-buku etika kekristenan, semua setuju harus membedakan self-defense dengan vengeance. Dan untuk itulah, saudara, kita ini bukan penganut total pasifis. Ya, saya akan memberikan secara singkat saja karena ini bukan fokus kita.
Tapi saya akan memberikan beberapa kutipan dari buku etika Kristen. John Frame misalnya ya. John Frame ini seorang teolog reform, dan di dalam salah satu bukunya tentang etika ya, Christian Doctrine of Living, itu dia mengatakan jika seseorang akan membunuh engkau atau anggota keluargamu dan di sana tidak tersedia pertolongan, artinya tidak ada orang yang menolong kita, saudara, maka itu dibenarkan bagi kamu untuk menyerang dengan kekerasan bila diperlukan. Ya, individu-individu atau kita ini boleh bila diperlukan untuk bertarung, berkelahi, bahkan membunuh, saudara. Bahkan membunuh untuk mempertahankan hidup kita. Tetapi mereka tidak boleh dipakai atau tidak boleh menggunakan kekerasan daripada yang diperlukan di dalam situasi-situasi tertentu. Ini John Frame bicara apa? Ini John Frame bukan bicara vengeance, ini bicara self-defense. Nah, kalau ada orang rampok datang ke rumah kita, mau memperkosa istri kita, mau membunuh anak kita, masa saudara diamkan? Kalau saudara penganut pasifis, saudara diamkan. Oh ya silakan, saya tidak boleh bela, saya tidak boleh pakai kekerasan, silakan. Nah ini suami gila, saudara. Ya, maka di dalam konteks seperti ini kita dibenarkan memakai kekerasan, bahkan kalau antara hidup dan mati, ya kita terpaksa harus melakukan hal-hal yang mungkin bisa mengakibatkan kematian penjahat tersebut. Entah kita bunuh, tembak, atau apapun, kalau kita bisa bela diri dan sebagainya. Ya, demikian juga saudara, di dalam John Jefferson Davis Evangelical Ethics juga sama. Kalimat Ibrani ini menunjukkan dengan jelas ya, bahwa dari sudut pandang perjanjian baru, penggunaan senjata, kekuatan senjata itu konsisten dengan iman yang sejati di dalam Tuhan. Jadi John Jefferson Davis ini menyoroti, saudara, boleh nggak sih orang Kristen itu jadi tentara? Dan dia mengatakan di dalam kasusnya Yohanes Pembaptis, itu banyak tentara datang ke Sungai Yordan untuk mendengarkan khotbah Yohanes Pembaptis. Lalu mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, ya, jangan ngerampok dan sebagainya. Saudara perhatikan, John Jefferson Davis mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis tidak melarang mereka jadi tentara. Tinggalkan profesimu, jadi tentara itu berdosa. Enggak, saudara. Dia cuma mengingatkan, cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu, ya. Nah, saudara, di negara kita sendiri ya, banyak juga jenderal-jenderal bintang 4, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang jadi perwira tinggi militer di negara kita. Jadi di dalam kekristenan ini bukan melarang kita jadi tentara, dan di dalam aspek-aspek tertentu John Jefferson Davis mengatakan bahwa penggunaan kekerasan atau senjata itu konsisten dengan iman yang benar, ya, iman yang sejati di dalam Tuhan. Bahkan dia mengatakan lebih baik menggunakan enforcement of justice, ya, untuk menegakkan keadilan daripada tidak berbuat apa-apa ketika dua nilai ini bertentangan. Jadi maksudnya gini loh, kalau untuk menegakkan sebuah keadilan harus memakai kekerasan, ya lakukan itu, daripada keadilan tidak ditegakkan atas dasar non-violence. Oh, tidak boleh berbuat ini dan sebagainya, maka keadilan tidak terwujud, ya. Jadi ini prinsip daripada yang kedua. Nah, demikian juga saudara Norman Geisler di dalam bukunya Christian Ethics, dia menjelaskan Lukas 22 ini dengan kalimat seperti ini. Jika pedang oleh Tuhan Yesus itu tidak boleh dipakai untuk dasar agama, ya, untuk hal-hal rohani, pedang jasmani, maka kita boleh mengasumsikan bahwa mereka, yaitu pedang itu, boleh dipakai oleh Tuhan Yesus untuk civil ground, dasar kehidupan sipil bermasyarakat, untuk menegakkan keadilan dan sebagainya, ya, yaitu pedang itu bukan senjata untuk peperangan rohani,
ya. Tetapi mereka adalah legitimate tool, alat yang sah untuk seseorang mempertahankan diri. Ini saudara. Jadi saudara kalau membaca buku-buku etika, semua itu setuju ya di dalam aspek-aspek tertentu untuk self defense itu kita boleh memakai senjata, kita boleh memakai kekerasan untuk mempertahankan diri. Maka kita akan mengakhiri materi kita pada malam hari ini setelah kita menjelaskan saudara dari awal apa maksud Tuhan Yesus dengan pedang itu dan sebagainya. Maka kita mencoba menjawab pertanyaan yang tadi saya berikan di awal. Jadi orang Kristen ini sebenarnya menyandang pedang, disuruh menyandang pedang ya, atau harus memikul salib, saudara. Mana perintah Tuhan Yesus bagi kita? Kita ini taking sword or bearing the cross. Saudara, bagaimana kita menjawab ini? Nah, dua-duanya ini adalah perintah dari Tuhan Yesus, ya. Jadi kita diperintahkan menyandang pedang sekaligus memikul salib. Tetapi di dalam konteks tujuan dan motivasi yang berbeda. Jadi menyandang pedang di sini ini hanya untuk konteks self defense, mempertahankan diri. Tetapi memikul salib ini adalah perintah hidup orang Kristen setiap hari. Jangan dibalik, memikul salibnya kadang-kadang, menyandang pedangnya setiap hari. Tidak boleh saudara ya. Ini ada satu kasus-kasus khusus kita diperbolehkan menyandang pedang. Dan kita boleh membela diri. Tetapi kita setiap hari dipanggil untuk memikul salib. Nah saudara, saya harap penjelasan singkat ini boleh menjelaskan kepada kita sehingga kita tidak salah ya lagi memahami perkataan Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus ini menyuruh kita membeli pedang beneran atau enggak? Apakah lalu kita boleh membawa pedang beneran di dalam hidup kita? Boleh atau tidak dan sebagainya. Saya harap kita sekarang semua sudah memahami dengan tepat dan kita bisa mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup kita sehari-hari.